Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran biologi. Simak dengan baik ya. Pernahkah kamu berpikir tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri hanya merugikan bagi manusia. Eits, jangan salah. Ternyata bakteri ada yang menguntungkan bagi manusia. Tahukah kalian, baru-baru ini ditemukan bakteri pengurai sampah elektronik menjadi emas. Bakteri ini bernama Cupriaphidus metallidorans. Hal ini ditemukan oleh peneliti dari University of Adelaide, Frank Wright. Dalam hasil risetnya, Wright mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa emas klorida yang bersifat racun menjadi emas yang berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas bakteri. Nah, teman-teman, kata bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri umum bakteri. Pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron, biasa disebut mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah mikroorganisme bersel satu atau uniseluler. Selanjutnya, bakteri tidak memiliki membran inti atau biasa disebut prokariotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau kosmopolit. Selanjutnya, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Berikutnya, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki pada semua bakteri. Terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Selanjutnya, struktur tambahan, yaitu struktur yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja. Terdiri dari kapsul, flagella, pili, atau fibria. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Pertama, dinding sel. Dinding sel tidak hanya terdapat pada tumbuhan, tetapi terdapat juga pada bakteri. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Bakteri berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeable, yaitu hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat pembentukan mesosom. Kedua, sebagai alat transport elektron dan proton saat oksidasi makanan. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Ketiga, sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Keempat, ribosom. Ribosom adalah organel-organel berupa butiran yang tersebar di sitoplasma, mengandung RNA, fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom pada bakteri mencapai ribuan, contohnya seperti bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Kelima, bahan inti. Berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA kecil berbentuk lingkaran yang disebut plasmid. 6. Flagella.
Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya dapat dibedakan menjadi atrik tidak berflagella, monotrik mempunyai satu flagella di salah satu ujungnya, lofotrik mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujungnya, amfitrik mempunyai flagella di kedua ujungnya, dan peritrik flagellanya terletak di seluruh permukaan sel. 7. Vili. Vili berfungsi sebagai alat perekatan saat bakteri melakukan konjugasi. 8. Kapsul. Kapsul berfungsi sebagai alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada insang dan sumber makanan bagi bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3, yaitu Bacillus atau batang, Coccus atau bola, Spirillum atau spiral. Ini dia macam-macam bentuk pada bakteri. Contoh bakteri. Bakteri Monobacillus, contohnya Escherichia coli dan Lactobacillus. Bakteri Streptobacillus, contohnya Azotobacter, Streptobacillus mononliformis. Bakteri Monococcus, Neisseria gonorrhea. Bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Spirillum, Spirillum minor. Bakteri Spirochaeta, Treponema pallidum. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.